Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan video pembacaan kitab kuning yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Buddha dan seharusnya litolibil ilmi bagi penuntut ilmu minal muwaddobati dia harus tekun alat darsi dan mengulang pelajarannya watakrori sama mengulang pekerjaannya fil awalil laili pada awal malam wa akhiri dan akhir malam fa inna maka sesungguhnya ma bainal isya ini antara waktu isya wa waktu sahari dan waktu sahur waktu mubaraku waktu yang barokah ya tolibal ilmi wahai penuntut ilmu basyiril waro'a hasilah dirimu dari hiasilah dirimu dengan sifat waro wajanibi nauma dan jauhilah tidur wateruki siba'a dan hindarilah rasa kenyang. Dawim alad darsi teruslah belajarlah tufarikahu jangan engkau berpisah dengannya fal ilmu bidarsi koma warfa'a karena sungguhnya ilmu dengan belajar itu dia akan tegak dan mengisi faya getanimu ayyamal hadatsati wa unwana sababi maka di sini para pelajar itu harus memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu kama kila seperti dikatakan bikodril kadi dengan kadar kerja kerasmu tu toma taromu maka kamu akan diberikan apa yang dicita-citakan famaro mal muna barang siapa yang menginginkan kesuksesan laila yakumu maka hendak ia bangun pada malam hari wa ayyamal hadasati fagetanimha ala innal hadasata la tadumu gunakanlah masa mudamu sebaik-baiknya karena sungguhnya masa muda itu adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang wala yujhad nafsahu juhda dan seorang penuntut ilmu tidak boleh memaksakan dirinya sehingga melebihi batas kemampuannya wala yudaifin nafsa dan juga tidak boleh melemahkan tubuhnya hatta yang koti'ani sehingga dia tidak al-amali mampu dalam mengerjakan tugas yang lainnya bal takmilir rifqa fidalika bahkan dia harus menggunakan rezeki-rezeki tersebut warifku dari sebagai pelan-pelan aslun adimun itu pakar yang besar fi jami'i dalam segala sesuatu al asya urusan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala innaha dadini matinun ketahuilah bahwasanya agama ini kukuh fa'au gilu fihi maka libatkanlah birifki urusan agama ini dengan pelan-pelan wala tubgid ala nafsika dari dan janganlah kamu membuat dirimu bosan ibadat Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fa innal mungbita la ardo karena orang yang mematahkan qata'a wala dohoron abeko kendaraannya itu tidak akan bisa menempuh perjalanan bahkan akan kehilangan kendaraannya waqala alaihi salatu wassalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nafsuka dirimu badanmu matiyatuka tunggakanmu farfuk biha maka kasihanilah badanmu wala buddha litolibil ilmi dan seharusnya bagi penuntut ilmu minal himmatil aliyah harus mempunyai cita-cita yang tinggi fil ilmi dalam menuntut ilmu fa'inna karena almar'a sungguhnya seseorang itu yatiru bihimmatihi dia akan terbang dengan cita-citanya katoiri seperti burung yatiru bijanaihi dia terbang dengan kedua sayapnya qala Abu Thayyib pun berkata ala qadri ahlil ajami ta'til ajaimu kedudukan seorang itu tergantung menurut cita-citanya
Wa ta'ti ala qadaril karimil makarimu, dan kemudian itu akan tergapai oleh seseorang kalau cita-citanya tinggi dan mulia. Wa ta'dumu fi aini sogiri sigoruha, pangkat tinggi itu akan terasa berat meraihnya bagi orang yang bertakwa kecil. Watas guru fi ainil adimi adoimu, tapi bagi orang yang berjiwa besar setinggi apapun sebuah kedudukan maka akan dianggap kecil. Warosu fi tahsilil asyai, dan pokok atau mada dalam mendapatkan sesuatu itu aljadu, bersegeralah, sesungguhnya bersungguh-sungguhlah, wal himmatu aliyah, dan cita-cita yang tinggi. Famang kana cemaka barang siapa himmatuhu yang bercita-cita hibdo jami'i kutubi Muhammad ibnil Hasani rahimahullah ta'ala, yaitu menguasai kitab-kitabnya Imam Muhammad rahimahullah ta'ala. Wa qatarona, disertai dengan bidzalikal jiddu, kesungguhan, wal muwadobatu, dan ketekunan, faddohiru annahu yahfadu aksaroha, maka tentu dia akan menguasai keseluruhan, wanispuha, atau sebagian. Fa amma idza kanat lahu himmatu aliyah, maka jika apabila dalam mempunyai cita-cita yang tinggi, walam yakun lahu jiddu, tetapi tidak bersungguh-sungguh dalam belajarnya, au kana lahu jiddu, atau dia mempunyai ketekunan dalam belajar, walam yakun lahu himmatun aliyah, tetapi dia tidak mempunyai cita-cita yang tinggi, la yahsulu lahu, maka dia tidak akan mampu illa ilmun qalilun, kecuali ilmu yang sedikit. Wa dzakara, dan disebutkan Saihul Imamul Ajallul Ustadu Rodiyuddini Naisaburi rahimahullah ta'ala, Syekh Nasibaburi menyebutkan di dalam kitabnya yang diuraikan, lama arodaan, ketika hendak Yusafiro ingin pergi lias tahu lia alal masriki wal maghribi, untuk menguasai daerah timur dan barat. Sawarul hukama, beliau terlebih dahulu berunding dengan orang-orang bijaksana. Fi dzalika wakila, dan dia berkata, kaifa usafiru lihadzal qadri, bagaimana aku harus pergi dengan qadar ini, maksudnya itu minal mulki, menguasai kedudukan ini. Fa inna dunya qalilah, karena sesungguhnya dunia ini amat sedikit. Faniyatun, dan juga akan sirna. Wa mulka dunia, dan kerajaan dunia. Amrun hakirun, itu adalah perkara yang sangat indah. Falaisa hadza min uluwil himmati, maka ini bukan tergolong cita-cita yang luhur. Faqalatil hukama'u, maka orang-orang yang bijaksana tersebut berkata, safir, pergilah, liyasulalaka mulkud dunia, supaya kamu mendapat kerajaan di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Faqala, maka dia menjawab, hadza hasan, maka demikian baiklah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, yuhibbu, menciptai, ma'alil umuri, sesuatu yang luhur, wa yakrahu, dan membenci sabsafaha, sesuatu yang rendah. Wakila, dan dikatakan, fala ta'jal, janganlah kamu tergesa-gesa, bi amrika, dengan sesuatu perkara, wastadimhu, dan cobalah terus bersabar. Fama sholla asoka kamustadim, karena sabar itu ibarat api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Wakila, dan dikatakan, qala Imam Abu Hanifah pun berkata, li Abu Yusuf kepada Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, kungta, kami ini bali, dan memang bodoh, ahrojateka, tapi bisa mengusir. Al-muwadobatu fidarsi, yaitu diterus-menerus dalam berlayar. Wa iyyaka, dan jauhilah, wal kasala, sifat malas. Fa innahu sumun, sebab malas itu adalah sumber keburukan. Wa fatun, dan kerusakan. Adimatun, yang sangat besar.
Qala Saihu Abu Nasri Sofarul Ansoriyu, Syekh Abu Nasr As-Sofa berkata di syairnya, ya nafsi wahai jiwaku, ya nafsi wahai jiwaku, la turji fil amali, janganlah engkau menunda amalmu, fil birri di dalam amal kebaikan, wal adli dan berbuat adillah, wal ihsani dan berbuat kebaikan, fil mahali yaitu di dalam, fakullu di amali fil khairi mugtabadu, maka semua orang yang berbuat kebaikan itu akan senang, wafi ba'ali wasumi kullu di kasali, sebaiknya orang yang pemalas berada dalam bencana dan kesialan setiap orang yang mempunyai jiwa pemalas itu. Qala musonib dan pengarang kitab ini berkata, wa qadit tafaqali fi hadzal makna syi'ru, syair tersebut semakna dengan musonib. Dai wahai jiwaku, nafsi tinggikanlah, takasula bermalas-malasan, watawani dan menunda-nunda, wa illa kalau tidak, fasbuti fidil hawani maka menetaplah di dalam keheningan supaya kamu tidak menetap di dalam kerusakan. Falam arolil kusala maka aku tidak melihat bagi orang yang pemalas itu, alhado yuta bagian yang diberikan kepada para pemalas, siwa kecuali nadamin penyesalan, wahirmanin amanin dan gagal meraih cita-cita. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.